Nama Alpha yang sebenarnya adalah Dee, namun setelah ia bertemu dengan kelompok pemakai kulit Walker, Dee mengubah namanya menjadi Alpha. So, dalam episode ketiga Tales of the Walking Dead ini, anak nongkrong disuguhkan kisah Alpha dan alasannya menjadi kejam. Walau dalam musim ke-9 episode 10, kita sedikit diberi bocoran tentang masa lalu Alpha, Lydia dan ayahnya, dan di episode 4 Tales of the Walking Dead ini, terungkaplah sudah sejarah Alpha dan Lydia sebelum akhirnya mereka bertemu dengan Rick Grimes serta kelompoknya. Sementara itu untuk episode keempat, Amy dan Dr. Everett, kita lagi-lagi disuguhkan sisi lain dari cerita kiamat zombie. Bisa dibilang franchise The Walking Dead yang satu ini cukup membantu kita dalam memahami alur cerita serial The Walking Dead secara keseluruhan. Dari kita mungkin ada yang berpikir selain Walker dan para penyintas, apa yang terjadi pada lingkungan dalam kiamat zombie. Misalnya kemana para binatang, apa yang terjadi pada mereka, bagaimana keadaan lingkungan saat manusia semakin berkurang dan sebagian menjadi zombie. Nah, dalam episode Dr. Everett dan Amy ini, rasa penasaran kita tersebut lumayan terjawab. Beberapa teori menarik juga bisa kita tarik dalam episode ini. Mungkinkah Dr. Everett ini antek-antek CRM? Sementara itu, meski berbeda vibes, lokasi, dan kemungkinan latar waktu, ternyata ada keterkaitan yang kuat antara Dr. Everett, Alpha, dan The Whisperer. Apa kira-kira keterkaitannya? Nikmati konten ini sampai selesai. Namun sebelumnya kita bahas episode 3 terlebih dahulu. Check this one out. Dee alias Alpha kini tinggal bersama Lydia di sebuah perahu yang diketuai seorang wanita cantik dan energik yaitu Brooke. Brooke dan awak boot cukup sukses menjalani bisnis ini. Mereka kerap berpindah-pindah tempat. Orang-orang membayar untuk tinggal di boot dan menikmati fasilitasnya. Mengapa boot? Hal ini cukup masuk akal ketika kiamat zombie melanda, di mana hal ini akan menyulitkan Walker untuk menyeberang, apalagi jika keadaan airnya cukup dalam. Namun apakah mereka benar-benar aman? Aman dari Walker namun tidak aman dari manusia. Meskipun Alpha sudah memperingatkan hal ini pada Brooke, bahwa ia mencurigai Billy si bartender yang merangkap sebagai penjala ikan. Pada akhirnya Billy dan komplotannya menyerang Booth dan menghancurkan apa yang telah dibuat oleh Brooke. Alpha dan Lydia berhasil menyelamatkan diri dan dalam keputusasaannya, ia ingin mengakhiri hidupnya dan hidup anaknya dengan bunuh diri. Namun kelompok Whisperer datang dan hal ini menjelaskan bahwa Alpha bukanlah pembentuk The Whisperer, melainkan Hera yang pada akhirnya menjadi topeng Walker atau mumi dan disimpan oleh Alpha sebagai kenang-kenangan. Kemungkinan besar Alpha lah yang telah membunuh Hera dan sadisnya menjadikan seorang yang telah memasukkan mereka ke dalam komunitas The Whisperer sebagai topeng. Kenapa sih Alpha alias Dee bisa sesadis ini? Dari emak-emak biasa menjadi begitu kejam. Pertama-tama semua bermula dari Nick, suaminya yang ia bunuh karena ingin tetap bersama komunitasnya. Dalam flashbacknya Lydia, Alpha juga mendapat perlakuan tak menyenangkan dari suaminya. Nick mulai membenci Alpha, istrinya sendiri. Dan dalam episode 3 Tales of the Walking Dead ini, kita juga menyaksikan bagaimana orang-orang memperlakukan Alpha seperti Brooke, yang menyiratkan pada Alpha jika ia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi Lydia, dan anak itu lebih menyukai Brooke. Ketika Alpha menghadiri acara dinner di booth, bahkan Mr. Langston menghindarinya. Begitu juga dengan Billy yang mengatakan jika Alpha seperti sampah dan ia tak cocok berada di sana. No offense, but you can't look like shit. Brooke juga tak mendengarnya ketika ia mencurigai Billy akan membajak kapal mereka. Andai Brooke mendengarkan, mungkin tak akan ada pembajakan dan yang lebih penting, kemungkinan Alpha tak akan menjadi sangat sadis. Kesimpulan yang dapat kita tarik di sini, bahkan penindasan secara verbal juga tak kalah menyakitkan dari penindasan secara fisik. Jika kita bandingkan jalan hidup Alpha dan Carol hampir mirip. Carol juga mengalami penindasan oleh suaminya, dan yang membuat Carol sama kejamnya dengan Alpha kemungkinan adalah saat ia kehilangan Sophia. Carol benar-benar berubah, namun bedanya circle-nya Carol adalah orang-orang baik yang menguatkannya. Kekejaman yang ia lakukan terbatas pada orang-orang yang berbahaya dan jahat, terutama untuk komunitasnya.
Itulah alasan Carol, Daryl, dan komunitasnya tak memberi ampun pada Alpha yang akhirnya tamat di tangan Negan. Karena merasa wanita itu tak memiliki sisi baik lagi seperti yang ada pada Negan. Negan masih diberikan komunitas kesempatan dan terbukti jika pria itu dapat menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekarang kita bahas latar tempat dan timeline story untuk episode ketiga ini. Untuk mengetahui lokasinya, kita dapat melihat musim ke-9 episode ke-6, di mana untuk pertama kalinya Eugene dan Rosita bertemu kelompok Whisperer. Hal ini mengungkap jika lokasi Alpha dan Lydia ketika keluar dari booth dan bertemu Whisperer tak berada terlalu jauh dari kelompok Rick dan kawan-kawan, yaitu Atlanta dan kemungkinan sekitaran West Virginia. Sementara untuk latar waktunya dapat kita dengar dari ucapan Brooke, yaitu sudah lebih dari setahun. It's been over a year, D. Yang kemungkinan untuk menyebut lamanya wabah zombie melanda. Jadi kemungkinan latar waktunya ada di tahun 2011. Umur Lydia pada waktu itu kisaran 12 tahun atau 13 tahun, di mana saat Lydia berhasil ditangkap oleh kelompok Daryl pada musim ke-9 yang berlatar sekitar tahun 2014, dan Lydia berumur sekitar 16 tahun. Next anak nongkrong, sekarang kita akan bahas episode keempat Tales of the Walking Dead, Amy dan Dr. Everett. Episode ini terasa berbeda dari semua kisah dalam universe The Walking Dead karena mengangkat cerita tentang seorang saintis yaitu Dr. Everett. Meskipun poin utamanya tidak disinggung di sini, yaitu tentang pertanyaan besar mengapa orang-orang berubah menjadi zombie. Hari-hari Dr. Everett dihabiskan untuk meneliti tingkah pola para walker. Namun seorang survivor, Amy, meminta bantuannya karena terpisah dari kawanan. Tanpa sengaja Amy merusak spesimennya Dr. Everett, yaitu spesimen nomor 21 yang merupakan seorang walker. Namun akhirnya Amy membantu menemukan spesimen 21, tapi dengan imbalan Dr. Everett harus menunjukkan jalan menuju teman-temannya. Ada sebuah petunjuk yang mungkin bisa menjadi panduan kita untuk episode selanjutnya atau kisah dalam semesta The Walking Dead, yaitu tentang sebuah kelompok yang suka mengumpulkan tengkorak atau kepala walker. Ada banyak jawaban maupun pertanyaan setelah kita menyaksikan episode keempat ini. Dari mana Dr. Everett memiliki peralatan canggih seperti drone, panel surya, kamera pengawas, dan peralatan penelitian lainnya. Dari ucapan Dr. Everett, ia dulunya adalah bagian dari kelompok peneliti yang mengamati keadaan lingkungan setelah wabah zombie memporak-porandakan dunia. Apakah Dr. Everett adalah bagian dari organisasi CRM? Karena dalam semesta The Walking Dead, merekalah yang paling terdepan dalam memiliki peralatan dan senjata sampai kendaraan canggih. Teori ini mungkin saja benar. Sementara itu, di episode ini kita juga mendapat penjelasan tentang keadaan ekosistem ketika manusia semakin sedikit menguasai bumi. Alam menunjukkan kehebatannya. Dr. Everett juga menjelaskan jika binatang dan beberapa yang lolos dari kebun binatang beradaptasi dengan baik, bahkan mengalami pertumbuhan menjadi lebih besar sekitar 5-10 cm. And they've even gotten bigger. Dalam episode ini, sebuah scene yang tak pernah kita lihat sebelumnya juga ditunjukkan, yaitu ketika seekor buaya di sungai memakan walker yang merupakan spesimen 21 milik Dr. Everett. Hal ini seakan menjadi poin baru antara walker versus animal. Mungkin saja walker menjadi serantai makanan baru bagi para predator maupun karnivora. Nah, apa kaitan Dr. Everett dengan Whisperer? Anak nongkrong, Whisperer adalah kelompok yang mengamati gerak-gerik para walker. Satu pelajaran penting yang mereka temukan adalah walker itu memiliki kebiasaan bergerombol dan mengikuti satu walker yang mereka anggap pemimpin. Memimpin gerombolan walker dan hidup bersama mereka, itulah yang dilakukan Whisperer. Bahkan Carol dan kelompoknya mencuri ide Whisperer. Mereka kerap memandu para zombie untuk pergi ke suatu tempat dengan tujuan memusnahkan mereka atau memakai mereka sebagai alat untuk menyerang komunitas tertentu. Kemungkinan trik ini juga akan Carol dan teman-temannya terapkan untuk menyerang Commonwealth. Hal ini terlihat dari trailer untuk musim terakhir bagian ketiga The Walking Dead. Walker yang hobi bergerombol ini juga menjadi temuan dalam penelitian Dr. Everett.
Dr. Everett menyebut Walker dengan istilah Homo mortus. Selain berkelompok, Dr. Everett juga menemukan bahwa spesimen 21 menyisakan anjing liar yang ia mangsa untuk Walker yang lain, dan membuktikan jika mereka peduli dengan kelompoknya. Hal ini dilakukan spesimen 21 sebanyak 2 kali. Selain punya kebiasaan berkelompok, para Walker juga memiliki pola migrasi. Kelompok kecil akan bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Menuju akhir episode, Dr. Everett memperingatkan Amy jika komunitas mereka berada dalam pola migrasi Walker yang sangat besar, sehingga jika Amy tetap ingin berada di kelompoknya, kemungkinan ia tak akan selamat. Penelitian Dr. Everett ini valid. Alasan para Walker memiliki insting membentuk pola yang lebih besar dikarenakan mereka lemah dan bodoh. Satu orang yang sudah pro seperti Daryl dan Mason mungkin mampu menghabisi belasan Walker sendirian, namun akan menjadi ancaman jika Walker bergerombol sampai ratusan. Satu lagi temuan Dr. Everett yang memiliki kesinambungan dengan Whisperer, yaitu jaket kulit Walker yang ia kenakan. Dr. Everett mengatakan ia akan aman dengan jaket tersebut selama berhati-hati. Hal ini serupa dengan para Whisperer yang bertahan hidup dengan topeng Walker. Walker menganggap mereka adalah satu kaum. Dari sini kita bisa menarik teori jika Walker lebih mengutamakan indera penciuman mereka daripada penglihatan, di mana mata para Walker kemungkinan tak berfungsi dengan baik, mengingat mata didominasi oleh unsur air, dan ingatlah Walker adalah mayat hidup yang artinya dari hari ke hari akan semakin mengering dan akhirnya rusak, bahkan mungkin buta. Hal ini juga terlihat dari ciri fisiknya, di mana mata para Walker cenderung mengarah ke abu-abuan, sehingga indera yang lebih mereka fungsikan adalah indera penciuman dan pendengaran.